Untuk selanjutnya di bubble sort itu kita menghitung kompleksitasnya ya. Jadi kompleksitas itu ada 3 keadaan: best case, worst case, sama average case. Jadi kalau best case itu keadaan terbaiknya, ya, proses tercepatnya gitu ya. Kemudian worst case itu proses terlambatnya gitu dari sebuah algoritma itu. Kemudian average case itu rata-ratanya gitu yang sering muncul gitulah, bisa dikatakan sifat umumnya gitu. Jadi best case itu, nah kan dia ini perbandingan 1 banding indeks berikutnya ya. Nah, kecepatan terbaiknya adalah jika sort telah terurut sesuai dengan goalsnya. Misalkan gini, si quick sort bubble sort ini menginginkan dari indeks terkecil dan terbesar. Maka misalkan udah tersusun 1, 2, 3 dan 4, otomatis dia begitu membandingin 1 dengan 2 besar, 2 banding 3 besar, 3 banding 4 besar, otomatis dia sekali aja. 1 kali proses aja, nggak nyampe. 1 kali proses itu maksudnya sampai dia ujung indeksnya gitu ya. Pengulangan algoritma sampai ujung indeksnya gitu, indeks arraynya. Dia menghasilkan 1 kali proses saja, dan itu mencapai tujuannya dari terkecil atau terbesar, membesar atau besar terkecil gitu, ke terkecil. Worst case ini atau balikan dari best case ya, penentuan nilai. Misalkan gini, dia butuh waktu terlama untuk memenuhi penyusunannya gitu, misalkan goalsnya. Misalkan kita, tentu aja kalau itu terbalikan ya, misalkan kalau tadi udah tersusun, kalau ini nilai goalsnya itu berada di ujung indeks array. Jadi misalkan kita mau nyusun dari terkecil ke besar, nilai terpaling kecil itu berada di indeks akhir gitu. Jadi perhitungannya gini, kalau kita stepnya itu mau nggak mau, dengan begitu kan kita ngitung, misalkan ada 3 nih, dia digeser sebanyak 3 kali gitu kan, passingnya tuh sebanyak 3 kali. Jadi kita dapetin nilainya n pangkat sehingga jumlah proses kondisi best case itu, worst case nya itu dia n kali 2 ditambah n. Nah, kalau n kali 2 tambah n itu dia memenuhi syarat linear gitu. Worst case itu. Kuadratik, maaf. Bukan linear, ini pangkat 2 ya. N pangkat 2 plus n. Jadi memenuhi syarat perhitungan syarat kompleksitas kuadratik. Misalnya kuadratik itu seperti ini. Nilai dari indeksnya akan melengkung ke atas membentuk huruf U. Semakin dia tinggi pangkatnya, itu akan semakin dibutuhkan waktu yang lama. Yang paling bagus adalah linear ya, atau dia 1 gini. Log n juga logaritma. Kemudian average case-nya itu ditentukan dari elemen yang mengalami pergeseran kiri ke kiri paling banyak. Misalnya gini. Misalkan nah, di sini kan kita ada 1692. Sebenarnya yang dibutuhkan 2 pindah ke elemen 4 dengan nilai 2, dibutuhkan pindah ke indeks kedua. Jadi dia membutuhkan 2 proses passing ditambah 1 proses verifikasi. Jadi kalau udah tersusun, dia bakal memverifikasi. Jadi setiap keadaan tuh bakal diverifikasi gini. AJ plus 1 sebagai penampung nilai gitu. Si 2 ini sudah menjadi menampung nilai untuk indeks berikutnya gitu. Jadi X plus 2 dimana ya sama seperti tadi ya, termasuk kuadratik, ON kuadrat.